Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Januari Fun dengan aku sendiri, Joanna Janu. Nah, jadi anak-anak, di video kali ini merupakan video yang part kedua ya dari bab 3 yang mengenai resep. Di video ini akan ngomongin tentang komponen resep menurut fungsi, salinan resep, kemudian penyimpanan resep. Tanpa berlama-lama, mari kita tonton videonya. Untuk komponen resep menurut fungsi, yang pertama ada remedium kardinal, yaitu bahan obat yang berkhasiat utama. Kemudian yang kedua adalah remedium adjuvan atau yang menunjang bekerjanya bahan obat utama. Kemudian yang ketiga adalah korigen atau bahan tambahan. Di sini ada beberapa ya, ada tujuannya juga ada yang macam-macam. Yang pertama untuk memperbaiki kerja zat berkhasiat utama itu akan disebut korigen actionis. Kemudian yang memperbaiki bau akan disebut korigen odoris, yang memperbaiki rasa korigen saporis namanya. Kemudian memperbaiki warnanya korigen coloris. Kemudian untuk memperbaiki kelarutan daripada zat obat berkhasiat utama namanya korigen solubis. Kemudian komponen resep menurut fungsi yang paling terakhir itu adalah konstituen atau disebut juga vehikulum atau eksipien, yaitu bahan tambahan yang dipakai sebagai bahan pengisi, pemberi bentuk, dan memperbesar volume obat. Contohnya aja paling gampang adalah laktosa. Kemudian amilum juga bisa atau talek. Nah, kemudian kita sekarang beranjak ke salinan resep ya. Jadi menurut Kemenkes nomor 280 tahun 1981, nah salinan resep itu adalah salinan yang dibuat oleh apoteker. Nah, semua yang dimuat apa aja, semua keterangan yang berada di resep asli. Poin-poinnya apa aja? Yang pertama ada nama dan alamat apotek, nama dan SIA, tanda tangan atau paraf APA atau apoteker penanggung jawab apotek, tanda det atau detur untuk obat yang sudah diserahkan, nedetur untuk obat yang belum diserahkan. Kemudian pada resep bila terdapat kata iter diberi tanda iter, kemudian diberi keterangan detur atau detur X. Kemudian ada nomor resep dan tanggal pembuatan. Nah, kita kemudian ngomongin bagian-bagiannya langsung aja ya. Yang pertama akan ada nama dan alamat apotek. Ini biasanya berada di bagian atas atau di bagian kop daripada kopi resep ya. Kemudian ada nama apa dan nomor SIA. Ini pun juga pada umumnya akan berada di kop resep. Nama dan umur pasien. Nama umur pasien itu bisa kadang-kadang bisa di atas, kadang-kadang bisa di bawah, tergantung daripada apoteknya membuat kopi resep itu seperti apa. Kemudian pastinya harus ada nama dokter penulis resep ya, tanggal penulisan resepnya, jadi dokter itu menulis tanggal berapa gitu. Kemudian tanggal dan nomor urut pembuatan. Nah, pembuatan ini maksudnya adalah pembuatan pada saat kita mengkopi resep, jadi bedanya itu. Yang satu itu dokter menulis resep aslinya tanggal berapa, yang kemudian pembuatan itu adalah apoteker menyalin kopi resep itu tanggal berapa. Itu ya, ada dua tanggal ya, bedanya di situ. Kemudian ada tanda R strip atau resipe, ada tanda detur atau det untuk obat yang sudah diserahkan, nedet atau nedetur untuk obat yang belum diambil atau belum diserahkan. Kemudian ada iter berapa kali sesuai dengan instruksi dokternya ya, misalkan iter 2 kali gitu. Nah, kemudian diberi tanda detur atau detur X ketika udah diambil. Nah, ada tulisan PCC atau Pro Copy Confirm. PCC ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa salinan resep yang ditulis oleh si apoteker itu udah sesuai dengan aslinya. Kemudian di PCC itu biasanya si apoteker itu membubuhkan paraf, kemudian cap juga cap apoteknya. Jadi dilegalkan gitu loh. Nah, Ibu rasa mungkin ada di antara anak-anak itu bertanya, kenapa sih resep itu disalin gitu, resep yang ditulis dokter asli itu kenapa disalin sama si apoteker. Nah, salin resep itu bisa dibuat apabila yang pertama, bila pasien itu baru menebus bagian dari jumlah obat yang diresepkan sama dokter. Misalkan dokter meresepkan 10 paracetamol tablet, tetapi pasien baru menebus 5. Jadi kan si pasien belum seluruhnya mengambil obat. Nah, karena belum seluruhnya mengambil obat, kemudian salinan resep itu dibuat. Harapannya apa? Biar nanti obatnya bisa ditebus kembali sampai udah diambil semuanya. Kemudian bisa juga bila dokter itu memang menghendaki agar pasien itu mengulang obat kembali. Jadi kayak misalkan obat tensi, nah bulan ke depan nggak perlu periksa kembali ke dokter, tetapi cukup merebus resep lagi. Nah, itu maksud daripada dokter menghendaki diulang kembali.
Nah, kemudian ada juga pasien tertentu yang kadang mereka membayar obatnya sendiri, akan tetapi perusahaan tempat si pasien bekerja itu bisa memberikan uang kesehatan kalau ada bukti nota dan kopi resepnya. Jadi si pasien kadang-kadang meminta untuk tujuan klaim jaminan kesehatan gitu ke kantornya. Jadi si apoteker itu akan bisa membuatkan salinan resepnya untuk kebutuhan klaim itu. Nah, istilah lain atau nama lain untuk penyebutan salinan resep atau kopi resep itu ada apa aja? Yang pertama ada apograf, ada exemplum, kemudian ada afskrift. Yang paling sering itu akan disebut sebagai salinan resep, kopi resep, dan apograf, yaitu adalah tiga yang paling sering untuk diucapkan sebagai kopi resep. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang berhak tanda tangan di kopi resep atau di salinan resep ya. Yang utamanya biasanya adalah APA atau apoteker penanggung jawab apotek. Tetapi kan apoteker ini kalau misalkan si apotek itu 24 jam atau shiftnya dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam aja bukanya, kan nggak mungkin apoteker penanggung jawab itu akan berada standby terus. Nah, apabila si apoteker ini berhalangan hadir atau sudah bukan shift kerjanya, yang berhak tanda tangan itu siapa? Yang berhak bertanda tangan itu yang pertama ada apoteker pendamping. Nah, kemudian bisa juga kalau misalkan si apoteker penanggung jawab apotek atau apa itu berhalangan hadir karena cuti bersalin dan menunjuk apoteker pengganti, bisa juga yang menandatangani salinan resep itu adalah apoteker pengganti ya. Nah, kalau misalkan apoteker pendamping atau apoteker pengganti itu menandatangani kopi resep, maka perlu di situ dibubuhkan nama terang daripada si penandatangan ya, dan kemudian diberi SIPA. Karena ingat tadi yang di kop salinan resep hanya nama dan SIPA apoteker penanggung jawab apotek atau apa ya tadi yang tertulis di kop salinan resep. Nah, kemudian dibubuhkan juga jangan lupa cap dari apoteknya. Oke, kita sekarang ngomongin tentang yang berhak melihat salinan resep ya. Nah, siapa aja? Yang pertama adalah dokter yang merawat, itu boleh, pasien sendiri, petugas kesehatan, petugas lain yang diberi kewenangan sesuai dengan undang-undang ya, misalkan petugas pengadilan ya, mungkin ada kasus yang memerlukan salinan resep itu diperlihatkan di pengadilan, nah boleh. Nah, keempat itu ya yang boleh melihat salinan resep. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang penyimpanan resep. Nah, maksudnya ini tapi bisa resep asli tulisan dokter atau yang disalinan ya. Nah, si apoteker pengelola ini berdasarkan Permenkes nomor 35 tahun 2014, tata cara penyimpanan resepnya itu seperti apa? Yang pertama, si APA harus mengatur resep yang telah dikerjakan itu menurut urutan tanggal. Jadi ada tanggal 1 sampai 31 ya diurutkan tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya sampai akhir bulan. Kemudian di satu tanggal itu pun juga diberi nomor urut. Jadi misalkan dalam sehari tanggal 1 itu melayani 200 resep. Ya diurutkan dari penerimaan yang pertama, kedua sampai yang terakhir ke yang ke 200 misalkan nomor penerimaannya. Diurutin. Jadi tanggalnya diurutin, nomor penerimaan di tanggal tersebut pun juga diurutkan. Kemudian ada resep itu harus disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun. Jadi setelah resep itu diurutkan tanggalnya, diurutkan nomornya, kemudian disimpan itu wajib penyimpanannya 5 tahun. Setelah 5 tahun ini baru si resep ini bisa dimusnahkan. Nah, apabila suatu resep itu mengandung tertulis narkotika, kadang pun juga narkotika atau psikotropika, nah itu harus dipisahkan dengan resep yang lain. Jadi misalkan ya kembali lagi si apotek itu melayani sehari 200 resep. Di antara 200 resep itu ada 30 resep yang ada narkotika di dalam resep tersebut, maka 30 itu dipisahkan dari resep lain gitu. Dan juga yang ada narkotikanya, ada psikotropikanya itu pun juga dibendel sesuai dengan urutan tanggal dan diurutkan sesuai nomor penerimaannya juga sama ya. Perlakuannya sama dengan resep yang lain, cuman dipisah aja yang non narkotika, non psikotropika sama yang ada narkotikanya, kemudian ada yang psikotropikanya, nah itu dipisah-pisah. Kemudian resep
yang disimpan lebih 5 tahun dapat dimusnahkan, yaitu tadi yang Ibu bilang di awal ya. Sekarang kita masuk ke pemusnahan resep ya. Pemusnahan hanya untuk resep yang telah tersimpan lebih dari jangka 5 tahun. Pemusnahan resep ini dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain yang ada di apotek ya. Caranya bisa dibakar atau dengan cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan berita acara. Jadi melakukan pemusnahan perlu juga harus ada berita acaranya menggunakan formulir 2 ya. Contohnya ada di sisi kanan. Kemudian tidak hanya itu juga, ketika memusnahkan kita wajib untuk melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, di dalam berita acara itu termuat ya, resep itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa disebutkan. Kemudian berat resep itu berapa kilo. Nah, seperti kita ngomongin tentang penyimpanan resep bahwa narkotika itu perlu dipisahkan. Nah, di dalam pemusnahan resep ini, narkotika itu tidak disebutkan dalam resep narkotika berapa kilo, akan tetapi untuk resep narkotika disebutkan berapa lembar. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah akhir dari video. Ibu harap bermanfaat buat anak-anak semuanya. Nanti kita akan ketemu di part 3. Kita akan belajar tentang cara menyalin resep ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.